Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bil alifir fa'il muthanna wakila idza bimudmarin mudhafan wusila. Dengan alif rafa'kanlah isim muthanna dan lafaz kila, yaitu apabila dimudhafkan kepada isim dhamir yang disambungkan kepadanya. Kilta kadzaka ithnani wathnatani kabnaini wabnataini yajriyani. Demikian pula lafaz kilta, ithnani dan ithnatani sama dengan ibnaini dan wabnataini. Ketentuan i'rabnya. Wa takhluful ya fi jami'ihal alif jarran wa nasban ba'da fathin qad ulif. Dalam kesemuanya itu ya menggantikan kedudukan alif, baik dalam keadaan jer maupun nasab, yaitu sesudah harokat fathah sebagaimana biasanya. Di antara hal-hal yang berkenaan dengan huruf sebagai pengganti harokat adalah asma'us sittah. Isim mutsanna termasuk isim yang di-i'rabkan dengan memakai huruf. Isim mutsanna ialah lafaz yang menunjukkan dua dengan mendapat tambahan huruf di akhirnya. Dapat ditajridkan dan di'athofkan pada yang semisal dengannya. Contoh isim mutsanna seperti lafaz az-zaidani, dua zaid. Juga termasuk lafaz-lafaz yang mengandung makna menunjukkan pada dua pengertian, seperti lafaz syaf'un, genap. Dikecualikan dengan memakai tambahan seperti lafaz syaf'un. Dikecualikan pula dapat ditajridkan seperti lafaz ithnani, karena lafaz ini tidak dipakai bila tambahannya digugurkan daripadanya. Tidak boleh dikatakan ithnun. Dikecualikan pula dapat difathahkan kepada yang semisal dengannya, yaitu lafaz-lafaz yang dapat ditajridkan kemudian di'athofkan kepada lafaz selainnya, seperti dalam lafaz al-qamaraini, karena lafaz ini dapat ditajridkan. Oleh karena itu dapat mengatakan qamarun, bulan. Sekalipun lafaz ini dapat di'athofkan kepada yang tidak sejenis dengannya, contohnya seperti lafaz qamarun wa syamsun,
bulan, dan matahari. Yang dimaksud adalah perkataan al-qamaraini. Isyarat selanjutnya diungkapkan melalui perkataan bi alifir fa'il musanna wakila. Dengan alif, rafa'kanlah isim musanna dan lafaz kila. Maksudnya, isim musanna dan syibhul musanna atau isim yang serupa dengan musanna dirofakkan dengan alif. Syibhul musanna ialah setiap isim yang tidak memenuhi batasan musanna. Sebagai isyaratnya ialah perkataan wakila. Semua isim yang tidak memenuhi batasan musanna tetapi maknanya menunjukkan dua pengertian disebabkan adanya tambahan atau karena serupa dengannya dinamakan mulhaq bil musanna, yaitu dikategorikan sebagai musanna. Adapun lafaz kila, kilta, ithnani, dan ithnatani dikategorikan pada musanna karena tidak mencukupi batasan musanna yang sebenarnya. Untuk lafaz kila dan kilta masuknya pada kategori musanna itu dengan syarat, yaitu harus dimudhofkan pada isim mudmar atau isim domir. Contohnya sebagai berikut. Ja'ani kilahuma. Telah datang kepadaku kedua lelaki itu. Ja'a fi'il madi. Ni kedudukannya sebagai maf'ul. Kilahuma sebagai fa'il. Kilahuma i'rabnya rofa karena menjadi fa'il. Alamat rofa'nya adalah alif karena kila termasuk mulhaq bil musanna atau syibhul musanna. Dan kila harus dimudhofkan kepada isim domir. Isim domirnya di sini adalah huma. Ra'aitu kilaihima. Ra'aitu aku telah melihat kilaihima kedua lelaki itu. Ra'a fi'il madi, tu kedudukannya sebagai fa'il, kilaihima kedudukannya sebagai maf'ul. Kilaihima, kilai i'rabnya adalah nasab karena menjadi maf'ul. Alamat nasabnya yaitu ya, karena kilai atau kila termasuk mulhaq bil musanna. Marartu bikilaihima. Marartu aku telah bertemu
bikilaihima dengan kedua lelaki itu. Marartu fi'il dan fa'il. Bikilaihima bi huruf jar. Kilaihima ini majrur. I'rabnya jar karena huruf jar bi. Alamat jarnya adalah ya karena kila termasuk mulhaq bil mutsanna. Jadi ketika rafa maka alamatnya adalah dengan alif, dan ketika nasab atau jar maka mulhaq bil mutsanna ini alamatnya adalah dengan ya. Ja'atni kiltahuma. Telah datang kepadaku kedua perempuan itu. Ja'at fi'il. Ini sebagai maf'ul. Kiltahuma sebagai fa'il. Sehingga i'rabnya rafa dan alamat rafa'nya adalah alif. Karena kilta termasuk mulhaq bil mutsanna. Ra'aitu kiltaihima. Ra'aitu aku telah melihat kiltaihima kedua perempuan itu. Ra'aitu fi'il dan fa'il. Kiltaihima kedudukannya i'rabnya sebagai maf'ul sehingga i'rabnya nasab. Alamat nasabnya adalah ya karena kilta atau kiltai termasuk mulhaq bil mutsanna. Kemudian contoh marartu bikiltaihima. Marartu aku telah berjumpa bikiltaihima dengan kedua perempuan itu. Marartu fi'il dan fa'il. Bikiltaihima bi huruf jar. Kiltaihima berarti majrur. Kiltaihima. Kiltai dijarkan oleh huruf jar bi. Alamat jarnya adalah ya karena termasuk mulhaq bil mutsanna. Jadi mulhaq bil mutsanna lafaz kila, kilta ketika rafa alamat rafanya adalah menggunakan alif. Ketika nasab dan jar maka alamatnya adalah ya. Maka apabila lafaz kila dan kilta ini dimudofkan kepada isim zahir, i'rabnya hanya memakai alif, baik dalam keadaan rafa, nasab, maupun jar. Contoh, ja'ani kilar rajulaini wa kiltal mar'ataini. Ja'ani telah datang kepadaku kilar rajulaini kedua lelaki wa kiltal mar'ataini dan kedua perempuan itu. Ra'aitu kilar rajulaini wa kiltal mar'ataini. Ra'aitu aku telah melihat kilar rajulaini kedua lelaki wa kiltal mar'ataini dan kedua perempuan itu. Marartu aku telah berjumpa bikilar rajulaini dengan kedua lelaki wa kiltal mar'ataini dan kedua perempuan itu. Dalam contoh ini ketika kila dan lafaz kilta dimudofkan pada isim zahir,
Di sini contohnya ar-rajulaini dan al-mar'ataini, maka i'rabnya hanya memakai alif, baik dalam keadaan rafa, nasab maupun jar, tetap pakai alif. Ja'a fi'il, ini maf'ul. Kila rajulaini sebagai fa'il. Fa'il itu i'rabnya rafa. Alamat rafa'nya di sini alif. Karena kila termasuk mulhaq bil mutsanna. Begitu juga kilta i'rab rafa. Alamat rafa'nya di sini alif. Sedangkan contoh ra'aitu kila rajulaini, ra'aitu fi'il dan fa'il, kila rajulaini i'rabnya nasab karena menjadi maf'ul. Alamat nasabnya alif. Kenapa alif? Tidak ya, karena lafaz kila di sini dimudhofkan kepada isim zahir, sehingga i'rabnya tetap memakai alif. Kecuali kalau dimudhofkan kepada isim dhamir, maka dalam keadaan nasab harus memakai ya, ataupun dalam keadaan jar memakai ya ketika dimudhofkan kepada isim dhamir. Tapi ketika dimudhofkan kepada isim zahir seperti contoh ini, maka walaupun nasab tetap memakai alif. Kilar rajulaini, kiltal mar'ataini. Marartu bi kilar rajulaini, marartu fi'il dan fa'il bi kilar rajulaini. Kilar rajulaini kedudukannya i'rabnya jar karena ada huruf jar bi, tetapi alamat jarnya tetap alif. Kenapa? Karena dimudhofkan kepada isim zahir ar-rajulaini atau al-mar'ataini, ini isim zahir, sehingga alamat i'rabnya tetap alif baik dalam keadaan rafa, nasab dan jar, maka tetap memakai alif. Apa yang disebut di atas diungkapkan dengan perkataan wakila idza bimudmarin mudhafan wuzila. Dan kila apabila dimudhafkan kepada isim mudmar yang disambungkan kepadanya. Ketentuan i'rab untuk lafaz itsnaini dan itsnataini disamakan dengan lafaz ibnaini dan ibnataini. Lafaz itsnani dan itsnatani adalah dua isim yang dimulhaqkan kepada isim mutsanna. Lafaz itsnani dan itsnatani adalah dua isim yang dimulhaqkan kepada isim mutsanna sebagaimana penjelasan yang telah lalu. Sedangkan lafaz ibnani dan ibnatani adalah isim mutsanna yang sesungguhnya. Dijelaskan pula tentang huruf ya sebagai pengganti kedudukan alif pada isim mutsanna dan isim yang dimulhaqkan kepadanya dalam keadaan jar dan nasab. Dan harokat sebelumnya
harus difathahkan. Ra'aitu Zaidaini kilaihima. Ra'aitu aku telah melihat Az-Zaidaini dua Zaid. Kilaihima yakni kedua-duanya. Ra'aitu fi'il dan fa'il. Az-Zaidaini maf'ul. I'rabnya nasab. Alamat nasabnya yaitu ya yang menjadi pengganti alif. Karena Az-Zaidaini adalah isim musanna atau isim tasniyah. Kilaihima, kilai sama i'rabnya nasab, alamat nasabnya ya karena termasuk mulhaq bil musanna. Marartu aku telah bertemu bizaidaini dengan dua Zaid. Kilaihima yakni kedua-duanya. Marartu fi'il dan fa'il. Bizaidaini jar dan majrur. Az-Zaidaini i'rabnya jar karena ada huruf jar bi. Alamat jarnya adalah ya yang menjadi pengganti alif. Karena Az-Zaidaini termasuk isim tasniyah. Jadi isim tasniyah atau isim mutsanna ketika dalam keadaan nasab ataupun jar maka alamatnya adalah menggunakan huruf ya yang menjadi pengganti dari alif. Dikecualikan dari hal tersebut ya alamat jamak karena harokat sebelumnya selalu dikasrahkan. Jadi isim tasniyah syaratnya pula sebelumnya huruf sebelumnya ini berharokat fathah. Zaidaini, daini tidak boleh kasrah. Sebab kalau kasrah zaidina, zaidina berarti itu menandakan jamak. Dikecualikan dari hal tersebut ya alamat jamak karena harokat sebelumnya selalu dikasrahkan. Contoh, marartu bizaidina. Marartu aku telah bertemu bizaidina dengan banyak Zaid. Marartu fi'il dan fa'il. Bizaidina jar dan majrur. Az-Zaidina i'rabnya jar karena ada huruf jar bi. Alamat jarnya ya, tetapi ini sebab jama mudzakkar salim bukan tasniyah. Karena kalau tasniyah sebelumnya harus dibaca fathah. Bizaidaini itu dua Zaid. Tetapi ketika sebelum ya-nya dibaca kasrah, maka bentuknya adalah jamak. Bizaidina berarti banyak Zaid. Lebih dari dua Zaid. Kesimpulan, isim mutsanna dan mulhaqnya dirofakkan dengan alif, dinasobkan dan dijarkan dengan ya. Ini adalah pendapat yang masyhur. Menurut pendapat yang sahih,
bahwa i'rab pada isim mutsanna dan mulhaqnya ialah dengan harokat yang muqaddarah atau diperkirakan keberadaannya di atas alif bila dalam keadaan rofa, harus memakai ya bila dalam keadaan nasab dan jer. Pendapat lainnya menyebutkan bahwa isim mutsanna dan mulhaqnya memakai alif bila dalam keadaan rofa dan memakai ya bila dalam keadaan nasab dan jar. Pendapat ini adalah pendapat yang masyhur di kalangan orang-orang Arab. Ada sebagian orang Arab yang menjadikan isim mutsanna dan mulhaqnya hanya memakai alif secara mutlak baik dalam keadaan rofa, nasab maupun jar. Seperti contoh yang dikemukakan tadi, yaitu Ja'a Zaidani kilahuma. Ja'a telah datang Az-Zaidani, dua Zaid, kilahuma yakni kedua-duanya. Ra'aitu aku telah melihat Az-Zaidani, dua Zaid, kilahuma yakni kedua-duanya. Marortu aku telah bertemu bizaidani dengan dua Zaid, kilahuma yakni kedua-duanya. Dalam contoh ini Az-Zaidani menjadi fa'il, i'rabnya rofa, alamatnya adalah alif. Begitu pula dalam contoh yang kedua, Az-Zaidani, ra'aitu Zaidani kilahuma. Az-Zaidani di sini menjadi maf'ul. I'rabnya nasab, alamatnya tapi tetap alif. Walaupun ini isim tasniyah, dalam keadaan nasab tetap menggunakan alif. Dan dalam contoh marartu bizaidani, Az-Zaidani sebagai majrur. Karena huruf jarbi, alamat jarnya tetap alif. Ini menurut sebagian orang Arab. Jadi hanya sebagian. Sedangkan kalau yang masyhur seharusnya Ja'a Zaidani kilahuma. Ra'aitu Zaidaini kilaihima. Dan marartu bizaidaini kilaihima. Itu kalau yang masyhur. Wallahu a'lam bishawab.